Dari mulai yang glowing sampai belemeng. Karena katanya bangsa ini sedang efisiensi. Bangsa ini sedang kerepotan keuangan. Tapi ibu-ibu nang Karanganyar kule-kule lebot dari ujung ke kampung sampai depan kantor toples 20. Lebaran itu bukan itu. Lebaran yang sesungguhnya kita datang kepada orang pertama setelah datang kepada Allah dan mengakui salah dan dosa kita kepada Allah, datangi tetanggamu. Beda orang seneng ke tetangga, beda orang seneng ke bele, beda orang seneng ke tretan. Tapi beda orang tak seneng ke bele ben tretan. Beda mak. Ini cuma beda banyak. Kadang-kadang masa sekarang nih Bu, hanya karena persoalan sederhana kita mutus silaturahim. Yang lebih parah lagi, kadang kakak, adik, sepupu, dua pupu itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Kenapa? Hanya persoalan materi dunia. Hanya karena masalah batas patok tanah kita ribut, Pak. Hanya karena tanah yang ukuran 20-30 cm kita ribut. Padahal tanah kita yang sesungguhnya tuh di belakang masjid 2 meter kali 40, Pak. Tapi kita meributkan tanah. Kita meributkan dunia ini. Sampai kemudian kita memutus silaturahim. Maka bala. Kaki bala benar. Njok kok tak bala lana. Apa? Bukan njok. Sampai topat tok lomot dan kota entar itu. Loh, silman kota akal. Beda orang semega bala entari bi sampian sare bala na sampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Hadratul habaib, para habaib, para syarif, para kiai, para alim, para alamah, para ustadz, para guru-guru ngaji, para sahabat-sahabat dan jamaah sekalian yang hadir, teman-teman dari LSKM yang turut hadir bersama kita, yang berbahagia keluarga besar dari kedua mempelai, terkhusus yang pasti sangat berbahagia malam hari ini Adinda siapa yang nikah? Suryadi. Orangnya mana? Cek lem-lem sur. Jawab betotoknya apa keluar sur? Oh nggih, sampean nggih. Sampean ya. Sudah berapa hari nikah? Oh, akadnya bulan puasa kemarin. Berarti udah berapa hari? Oh, lemari lah. Thank you, Bib. Agak mari kan sur. Macam cek bocor tuh sur. Enten tak nabo sur. Sing barengan wajib nih sur. Bener senau sampean tak hadir neng malam mangken tak napa. Kenapa? Karena selebih wajib sampean alatinan rajin sampean engkibit. Eki. Anu. Mari yang minum jamu ke. Enten coba man kaman pikir nabu mosi mojen. Takok kemikil. Eki. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Di mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan kasih sayangnya mempertemukan kita semuanya.
Semata-mata kita hadir ini bukan karena sehat, Pak. Bukan karena kita sempat, tapi karena Allah memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk melakukan ini. Banyak di antara kita sehat, banyak di antara kita diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mungkin karena beberapa hal ternyata tidak bisa duduk bersama-sama kita malam ini. Salah satu hal yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah silaturahim. Silaturahim dalam arti yang sederhana adalah menyambung kembali kasih sayang yang ada di antara kita. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah dan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tak mungkin kita mau bersusah payah. Ini datangnya jauh-jauh dari sekitar Tembawang. Ini ada murid saya dulu di zaman masih Tsanawiyah, Haji Khalil ini. Walaupun Haji Khalil sehat, walaupun Haji Khalil waktunya banyak dan sempat, tapi kalau tidak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragung dari nabinya Muhammad dan nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau duduk bersama-sama kita malam ini. Tujuan kita silaturahim sekaligus mendoakan pasangan yang baru saja menikah. Mudah-mudahan pernikahan antara siapa tadi lupa? Suryadi dengan siapa istrinya? Maya. Dengan Maya. Allah jadikan sebagai pernikahan yang Allah ridho terhadap mereka berdua. Dan semoga Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan Allah jauhkan ujian dan musibah dalam hidup mereka berdua. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapannya adalah nasihat, yang setiap tatapannya adalah kebaikan, setiap tindak tanduk dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana tentang Rasulullah? Jawaban beliau sederhana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari Al-Qur'an itu sendiri. Berarti ucapan beliau itu selalu mengandung nasihat dan manfaat. Perbuatan Nabi selalu mengandung kebaikan. Sebab tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu kalau itu tidak berdasarkan kepada firman Allah, yang Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah tidak mungkin membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan kehendak dan keinginan serta hawa nafsu beliau semata, tetapi semuanya berdasarkan kepada wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampun wafat. Rasulullah sudah lama meninggalkan kita, 14 abad yang lalu. Tapi Rasulullah meninggalkan kepada kita semuanya hal yang sangat manfaat dalam hidup ini. Ngapunten, matur pangapunten, nyoon sapora. Ini saya ceramah pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa? Bahasa apa, Pak? Bahasa Madura. Kian beda Madura nih gitu. Beda Madura nah. Tapi teh pote macam cena apa nih ke di atas. Oh, roba nabi anu ngarabi lampu neon sepote. Karena biasanya beb, ismukum karim, namanya beb? Khidir. Khidir, masya Allah. Ismukum? Ali. Ya bibi? Muhammad Anis. Muhammad Anis, masya Allah. Sudah pada menikah beb? Alhamdulillah. Serius beb? Habib Ali? Udah menikah, Habib Anis? Ya mulai udah aja ngarep saya budi lah.
Ada di noreng kapir ya. Arya pompa adalah. Jangan lembah mah patan dia binir ya. Beda tangan anak lihat norok. Mas Fatirnya mana? Hah? Gua ada tangan anak gontong macam bintang India. Paling pengkir aja. Bisa bayangkan kan, mau anak ganteng macam bapan macam apa kan ya gua. Jangan cokok-coki hai kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir bersama saya paman saya, ngapunten Paman Jamil, Paman Nakir, dan saya banyak sekali paman di sini Pak. Banyak mencedik gula, bahkan bedembah gula. Karena penika menjadi numi, bedembah ngode gula kisah. Kemba gula kisah. Gula saya nyapa gula kisah, mbak bini kisah kama. Sambian Mbak. Nika gula bingung, gula nyampe embah kan nika. Bener tuan pasera tangki. Singa tuan kompo ya Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang sangat mencintai dan dicintai oleh beliau. Salah satu sahabat Rasulullah itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dikenal sebagai Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup di sekitar Masjid Nabi atau Masjidun Nabawi, yang hidupnya sangat sederhana Pak. Ada kurang lebih 300 sahabat yang tergolong dalam Ahlus Suffah. Ada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ada Abu Ayyub Al-Ansari, dan kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat-sahabat yang hidupnya sederhana. Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sebuah nasihat ketika menikahkan putrinya. Dan mohon izin, mohon maaf para kiai, para alim, para habib, saya hanya ingin menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah merupakan nasihat istimewa beliau, dan nasihat ini didengarkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan nasihat Nabi ini kepada putri tercintanya ketika beliau menikahkan putrinya. Adinda Maya ini orang tuanya siapa namanya? Saya lupa. Pak siapa? Abdul. Yap. Iyalah itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Ya Aba Dzar, perbaharuilah bahteramu, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan kehidupan ini sangatlah dalam. Rasulullah mengingatkan, ya Abu Dzar, sengak pekoko pekuat sampean, perkuat kapalmu. Maksud kapalnya Nabi apa? Perkuat imanmu kepada Allah. Dan ini nasihat disampaikan ketika beliau menikahkan putrinya. Wahai Ananda Maya dan Ananda Suryadi, jaddidis safinata, perbaharuilah iman kalian dalam berumah tangga ini. Khususnya untuk Suryadi. Ketika Suryadi menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha ila akhirih, saya terima dan nikahnya Maya sampai. Kemudian para saksi yang 2 orang menyatakan sah. Suryadi bukan berjanji kepada penghulu. Suryadi bukan berjanji kepada ayah mertuamu, tapi Suryadi sedang berjanji kepada Allah, sedang berjanji kepada Nabimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau akan menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang beriman, seorang suami yang bertakwa, seorang suami yang sabar, serta seorang suami yang ikhlas di dalam menjalankan kehidupan rumah tanggamu, karena kapalmu adalah rumah tanggamu ini, dan kapten kapalnya, sopirnya adalah dirimu Suryadi. Maka kalau niat menikahmu semata-mata karena Allah,
maka Allah akan ridho terhadapmu. Tapi ingatlah bahwa menikah semata-mata bukan hanya sekedar melepaskan nafsu syahwatmu semata. Di sana ada kewajiban dan tanggung jawab, di mana bahwa setiap laki-laki, setiap suami adalah imam, dan setiap imam pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah dipimpinnya. Suami yang bernama Suryadi akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terhadap apa? Istrimu, anakmu, dan keturunanmu. Maka mulailah, melangkahlah dalam pernikahan ini dengan sebuah niat semata-mata menikah karena Allah dan Nabi-Nya. Suryadi, faham nak? Ya mulai paham langsung masuk setia nak. Gak apa-apa. Ya udah. Biasanya kalau ceramah di sini berapa menit, Bib? Berapa, Pak? 2 jam. Iya, mau ceramah 2 jam cukup suka dinto bisaos. Aduh, kayak makan to Bib jauh na Bib. Tapi lebih jauh boleh menjadi dan gula kayak jamil boneka. Kamu kuman? Kamu kampung panjenengan? Ngangkui paspor gak sama? Saya tanya ke Lek Bardi, kamu manjamil guys aku. Oh, saya nyonjung mana kok? Kamu? Kita nampu nyebrang boleh. Ngangkui paspor, ngangkui visa napa kasih kok. Dimin pernah hadir gue. Kamu mana Abdul Somad? Hadir juga kan? Oh, dek matur subhanallah. Saya nomor 2. Khudhiz zada kamilan fa inna as-safar ba'idun. Ya Abadar, bawalah perbekalan secukupnya, karena perjalanan hidup ini sangat panjang dan jauh serta melelahkan. Maka perbekalan yang harus dibawa, firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah perbekalan yang cukup, dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwamu kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kalau suami bertakwa, insya Allah istri juga akan punya potensi untuk lebih mudah bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, karena ketika engkau memimpin rumah tangga dengan dasar takwa, maka insya Allah Allah akan menjadikan rumah tanggamu yang disampaikan oleh Adinda tadi itu sakinah, mawaddah, warahmah. Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hidupmu. Allah pasti turunkan kasih sayang dalam rumah tanggamu, dan Allah pasti berikan keturunan yang salih dan salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sedulur sedanten ingkang kula mulyakaken, takok bedering jawaban apa? Wonten nggih? Tiyang Jawa ini wonten. Bedi jawaban. Coba gak mah? Iya coba temor kabeh lah ya. Berarti nyabrang sama dhuwur kan? Apa lek? Minta Jokowi ben rambutan lek. Sekelangkong. Hei suami, istri, ibu, bu, milih banyak uang atau sedikit? Lu nih bini ke lu? Bagi bu, mending sambian banyak besen atau punten? Mending sokin apa miskin? Sokin apa miskin? Miskin apa soki? Jangan siapa. Mending soki ya. Bi kula itu akhir mentera soki ya kapi. Kayak mon soki kapi sampai saya bangun jalan. Mana soki kapi dalam. Bu, kekayaan itu jangan hanya diukur berapa banyaknya harta yang kita punya, tapi ukurannya seberapa kita bahagia terhadap rezeki Allah. Karena banyak orang yang uangnya banyak ternyata tidak bahagia. Ternyata banyak sekali orang yang sedikit hartanya tapi dia orang paling berbahagia. Jadi tidak ada salahnya kalau ibu itu jadi orang kaya, karena kaya juga tidak dilarang. Orang yang soki tak larang bi Gusti Allah, Bu. Rasulullah pun tak larang.
Tetapi dalam menyikapi kekayaan itu pertama dengan rasa syukur kepada Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa perbekalan yang cukup wahai Suryadi, karena perjalanan ini jauh, panjang dan melelahkan. Ketika bicara soal takwa, ulama sepakat bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa itu sederhananya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah. Ini takwa. Tapi definisi takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Allahumma sholli ala Muhammad, takwa itu katanya Sayyidina Ali meliputi 4 perkara. Orang takwa ini pertama dengan Sayyidina Ali al-khawf bil jalil. Orang takwa itu selalu takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena dia sadar dan yakin betul bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Yang memberikan rezeki dalam hidupnya Allah. Yang menjamin seluruh hidupnya adalah Allah. Maka al-khawf bil jalil, orang takwa ke Allah penika yaktena selalu takut dak Gusti Allah. Haji Khalil usaha son pakun ji, pakun usaha son, mun pengajian majer je, hah, majer ji, majer ji, seorang nabi kena kerja ke santri gulen lambai pontu, iya fajar pes ji, ini nak apa kayak dididik, kemun kabinon, oh berajul lah. Orang itu kalau usaha itu semata-mata merasa sadar bahwa yang menciptakan rezeki itu Allah, dia nggak pernah khawatir dan takut. Ya, ada orang yang takut miskin. Kenapa takut miskin? Wong Allah masih kaya kok. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana Abdul Ghani? Bagaimana mungkin aku takut miskin sementara Allah Tuhanku itu kaya raya, Pak? Nggak usah takut miskin, Allah itu maha kaya. Caranya apa? Ikhtiar yang cukup, takdir tetapkan dan ditetapkan oleh Allah. Saya ampau kebetir kerjakin Allah, Pak. Nih, polan saya laku motong, ojon begelebib. Kula saya heran nih ke panitiana. Teh Umar, mintanya mbak penampek. Nah, oh bocor kuat. Oh bocor kuat tak mampu itu. Minta kamma teh. Minta kamma. Ini berapa janjinya teh? Mun rese 100, mun nocen sekat. Nika temat nakir nih kan. Pada andi nggak datang kita. Ini bandi pensempen deh. Kula mau nengak kan nih kan nengak ke penampek nih jolil. Andi tetang kelambe kula. Andi tetang ke jantan alien dari Sambas. Pak kecompok gila ko. Assalamualaikum mak keh ko. Waalaikumsalam. Nama mak? Cek sobuna. Anu kula terong onjeng panjenengan. Ongki ngereng acara apa? Maka bino kompoi. Oh ongki ngereng. Bila acarana? Minggu gitu kiai. Kada gila ko. Son hadir. Oh ongki. Insyaallah hadir kula tapi sekecil ongki mak ki lasarena akad nikah kula Palembang karena keduan kegiatan. Ongki tak apa. Dupa ke labeng ngabeli pole lek bardi. Anu kiai teronyo ona tua kula le curiga. Napa mak? Anu iko maklum penganten iko. Oh ini kenapa mak? Anu kiai iko orang mulai sanikan nih amu inta amuyan aku ke sama kono nih tak ode saya geru berarti penting. Thank you kula ban sampean mun nginjem PC kan kanca kan senika saya geru apa mat? Apa tuh? Iya apa man? Tahun dulu. Ti anu kita mage gula teronyo ona dua apa? Manter tak ojono. Wah, rezeki mana kamu? Aing setoron dari langit, paling rezeki. Ingki oning gula make. Emang banyak gelu itu. Nolak menjemil. Gula seheran ke orang ni kan? Tetapi mak. Pelabib alien di itu.
Ki menanu gitu mak ki terus masih anu nah. Sampai kalau malam tak hujan. Oh, penampik. Ki kok. Kula di akal mak. Mun sampai bi kula baca tibi mempas hujan kan salah kula. Bisa toleh saliman kula. Beda mak, cuma dari guru dan kula suruh baca tibi. Karena akal santri mak. Santri mak gitu tangki manjamil sanaus tak alim tak pinter akal banyak. Lah tanya ki kabarti kayaknya. Yuk, kan banyak santri deh. Mak kita pinter, mak kita alim akal banyak. Buktinya holil. Holil nih. Aduh lamba mensora ke BPR, kemana bayar lil? Anu kita Ustaz. Banyak tuh lil. Kalau ada lil gue kecil holil mana? Milan tak debat sekali gue kecil holil. Gue yakin karena banyak tuh lil kecil holil. Aduh mensora ke BPR lancung jauh benar. Dharma lil. Anu kita Ustaz. Anu waduh. Payah dia nggak gitu lil. Tapi baca tibi ki. Bengki make baca tibi. Nah apa saya baca mak kiai? Maca tabet. Tabet kiai. Oh gampang nih. Cing lareng awam tanya-tanyaan manjamil. Surah maca tabet peleman. Gula akhir pikiran. Aduh jebol reko. Cing surah maca tabet tanya sampai gendim mah tabet deh. Pon lastarena akad nikah gula peleman. Leni ke manjamil si ojen dari kol situng siang totok kol 12 malam. Oh ini kibat dia sampai makin. Mun gula mah ngabas nih agile gula mah. Le nih kejangankan tamoy sedeteng. Kata tak deteng. Saking terus sebib. Lu de leku ki laku kikir ke gula. Seporana. Oleh kok mak kiai kok. Ku zenik yang mandi mas. Assalamualaikum Pak Kiai. Aduh, kelero. Waalaikumsalam. Nah, Bapak. Kelero sambian. Itu juga. Nah, apa saya kelero, Mak? Salah saya baca hula ngarai. Napa salah nama? Kula maca tabet. Loh. Terus miki ujen. Sambian saya Palembang ke sebi kula yolok kan sambian tak mereng. Napa saya perintah gula? Tabet. Suruh baca sana apa? Pak Polotung. Napa saya baca? Tabet. Oh. Aji, ya mak. Mak benih cuma ojen banjir mak deteng mak. Makai pasang masuk mak. Maksud dan gula suruh maca tabet yada sampai selesai. Berarti sekelero apa serah? Loh, pakai katanya boleh. Masa kelero saya, mak? Aduh. Kelero telur atau saya bulat ada. Minggu le saya pakai nggak baca tibi, maca tabat ya dah. Le kelero napa narek kenapa menakir gitu saya kecompo tak minta tabat. Nggak hasil nikah nih kaman. Munjanu kan satu paket. Ceramah plus tabat. Kenapa mak? Maksud kul setiap yang Allah turunkan kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mengandung hukum di dalamnya ada hikmah dan ilmu di dalamnya. Maka yang kedua kata Sayyiduna Ali, bawalah perbekalan yang cukup dalam kehidupanmu karena perjalanan hidup ini sangat jauh dan melelahkan ya Abu Dzar. Kata Rasulullah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Jangan kau bawa beban yang terlalu berat. Apa beban dalam hidup ini? Terlalu banyak keinginan dalam hidup. Nih, Suryadi, seorang suami dan istri pasti cita-cita pertamanya adalah punya keturunan. Pasti pengen punya anak. Iya kan? Maya mana Maya? Oh tidur ya. Suryadi pengen anak berapa? Hah? Satu-satu sudah. Cing cek tak telur saja.
Senapa, Di? Setok. Selusin dorong. Oh, tak tugas sama ya apa teluran beri. Ini mau sampai selusin. Cenya banyak di lengalap itu beles. Kelak beda anak tetangga gula kanca kan tu ni. Ali, beda Ali. Fin Ali. Bodoh anu hadir kita hafid Quran ngos ibu. Di gula tanya aki berem pas antara tanan kaki nak. Sekoni kiai. Berem peto beles kiai. Ini ke bodoh ibu dia orang. Tapi kalau nang tenang gitu. Saya ternyata tanan peto beles. Gula andi lemah aku cak cebenya anak bi orang. Cebenya nganan kiai. Ah kakek dia. Anak lemah kita mati banyak. Guru dan gula dimin situng umi ini potrana 22. Gula tak bisa mikir mak. Aduh. Anak 22 ibu benar sehat. Pola je pun nambah pada ben seporana rembi koceng kan lagi. An rembi jaga sini. Lain ini cuma membeni kudrat Allah tak bisa. Tidak benar Rasulullah saya nomor telok terlalu ngibebannya banyak. Karena beban jebrek korangi bebenah. Haji Khalil hari ini punya usaha, pasti pengen punya usaha kedua. Orang andi dunia banyak, pasti kita nambah dunia. Orang andi usaha, pasti kita banyak usaha. Orang andi jabatan, kita jabatan selain. Dia benar Rasulullah, banyak. Berat. Beban hidup itu berat. Jangan terlalu banyak engkau membawa sesuatu dalam hidupmu. Karena hidup ini pada akhirnya akan melelahkan. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhlisil amal fa innallaha basir. Ikhlaslah engkau dalam beramal. Ikhlaslah engkau jadi suami. Ikhlaslah engkau jadi istri. Ikhlaslah engkau jadi pemimpin. Kalau suami udah ikhlas, insya Allah ketika mencari rezeki dia tidak akan mengeluh dan berkeluh kesah. Sekarang yang dihitung oleh manusia apa Pak? Ini kan mumpung lo berlebaran. Baru 1 minggu kita ditinggalkan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Manter pasana kuluban panjenengan diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Manter tarawih nahza ketah zikir ibadana diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben manter belanjang omor papangkia pole sareng bulan Ramadan. Gampang mak. Setahun yang lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Akhirnya ketemu. Setelah hari ini berdoa lagi sama Allah, ya Allah, panjangkan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang paling indah, saat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah kecuali ketika dia bertemu Ramadan. Semoga pada akhirnya kelak Allah akan mempertemukan kita dan memberikan kita waktu dan kesempatan berkumpul dan berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh amal kita diterima sebagai bekal kita menghadap kepada Allah. Malu rasanya hidup ini Pak. Kalau betul-betul kita menyadari dengan iman yang baik, kita ini pasti malu sama Allah. Yak tena gulban panjenengan ka katutodus ka Allah. Nah apa sih teh paringi odi bani ka sareng Allah Pak. Paring aki sadaja sareng Allah. Kuncina situng kulaban sampean jarang asyukur. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala menyatakan, idan syukur itu bukan hanya ketika mengucapkan alhamdulillah. Sebab kalau mengucapkan alhamdulillah itu mudah. Mengucapkan rasa syukur kalau benlesan mereka gampang. Pantamangki, katina apa saya? Alhamdulillah. Tabangki ban kancah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Telepon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi syukur apakah yang itu yang dimaksud? Padahal Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilum min ibadis syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Padahal tiap hari kita menyaksikan orang itu selalu mengucapkan alhamdulillah.
Syekh Said Ramadan Al-Buti menyatakan yang dimaksud syukur itu bukan hanya ucapanmu itu. Suami bersyukur kepada Allah ketika dia mau memimpin rumah tangganya dengan baik, itu syukur kepada Allah atas nikmat keluarga. Istri bersyukur kepada Allah ketika dia berterima kasih kepada Allah karena Allah menjadikan dia sebagai seorang istri yang baik. Ketika dia punya anak, bersyukur kepada Allah dan mendidik anaknya menjadi orang saleh dan bertakwa kepada Allah, itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan rezeki dan nikmat dalam hidupnya, bersyukur dengan rezekinya, bersyukur dengan hartanya, dia jadikan hartanya itu manfaat. Dia jadikan rezekinya itu berguna. Ketika bersyukur kepada Allah terhadap ilmunya, maka ilmunya dijadikan sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menebar kebaikan di antar umat. Itulah syukur yang sebenarnya. Sebab kalau hanya syukur mengucapkan alhamdulillah itu gampang. Maka syukur yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya syukur adalah ketika menjadikan nikmat dan karunia Allah apapun di dalam hidupnya itu betul-betul sesuai dengan aturan Allah. Itu baru syukur. Nih teman-teman LSKM ini, bersyukurlah kepada Allah terhadap berdirinya LSKM. Tapi bagaimana caranya LSKM ini manfaat? Sebab nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu siapa yang berguna bagi orang lain. LSKM berdiri bukan hanya sekedar nguri-nguri budoyo. Paham nguri-nguri budoyo? Orang ngertos jenengan nggih? Lah ya udah nggak usah lah, nggak usah saya jelasin. Mabot ini Pak. Pun? Nah jangan sampai kemudian berdirinya LSKM itu hanya sekedar berdiri biasa, tapi tidak menghadirkan manfaat. Coba, tadi saya ditanya ini, Man, kami ini kan berdiri LSKM, Taib. Ini pindah topik dulu. Terus kenapa? Kami ini dalam setiap pertemuan itu ada kesenian, namanya itu apa itu? Sandur Maduro. Terus kemudian di dalamnya ada pencak silat. Terus yang kami pergunakan itu nanti kalau ada apa sawer ya, sedekah atau pemberian dari para orang hadir itu kami manfaatkan untuk kebaikan. Seperti nyantuni anak yatim, kemudian dipergunakan kepada hal yang manfaat, ya monggo. Selagi di dalam pelaksanaan itu tidak melanggar syariat. Apapun yang dilakukan, yang penting manfaat. Yang penting manfaat dan tidak melanggar napa? Peraturan Allah kalih peraturan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pinarak. Saestu nih. Monggo. Tapi yang penting manfaat, tidak melanggar syariat Allah. Ya, sebelum adakan kegiatan, ya waktunya sholat, ya sholat. Ya waktunya ini istirahat. Habis sholat mulai lagi. Ya, Bu, pola lengan tok Bu. Aduh macam lain lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang yang saya ingetin tadi ini kan pengantin baru, Suryadi sama Maya. Nah bagaimana dengan pengantin-pengantin lama ini? Saboran nanti Umar teh pipi bada pengantin baru. Hah? Baru juga? Mila baru dok. Baru berapa hari? Aduh kalah manjamil ini. Masa man? Manumar umur berapa? Kenapa? Allahu Akbar. Cek umur tibi tak. Pernah manjamil emot, punten gimana? Sepon gimana? Mau pada tahun yang juga man. Sepon manumar apa lagi? Sepon ti umar lagi.
Tuan Umar. Panjenengan nomor apa? Seket sanga berarti te Umar sebitek telok. Rasulullah sedo umur sanapa man? Biasanya mau orang ketemu, aduh awet muda ya, mau ini awet sepo ya. Man, kalau istri senyum, rajin sampian mesem ke sampian seneng apa bentuk? Seneng. Apa dengan cinki? Gelek sopir, kamu gak mau sopir gue kasa? Buat sih nggak boleh sopir. Awak nampak jalan songko deh gitu. Budi. Sopir ke sebenarnya gitu. Saya rengkuh lupa. Saya asman ambil. Lemat hari ini. Ya kan? Umur ki ngode. Rajin mesem kan ki salpa. Montezu nawar. Mesem letak bate salpa. Tinggi deh. Suara mulai agak bede ngerter sekoni. Panitanya aki di magele apakah kalau tak bate nyaman kan? Nah, mungkin kata Suryadi, boh kita pan santan pak. Suryadi manggil Maya. Manggil apa? Sur? Hah? Ayang. Lo. Karanganyar jauh. Bingko ayang yang gue ke Jakarta. Aduh panik Bibi Suryadi dan kan ki nyaman. Nih mau jadi gula manakir nih. Anu manggil bunya ini manggil apa? Bunda. Beda teh panas kena. Macam mojeng di bunda. Oh bun. Ya Allah. Yang man bunda ki. Marah apa kan? Benih kok. Nyanyang. Ya Allah. Ya bebek kuat yang kibib ceng badan yang kibib. Karena Rasulullah manggil kita, manggil rajin kan dengan panggilan kasih sayang. Bentau Rasulullah. Ku leban sampean penoleh 30 tahun. Dah mampun bingung. Cek sini kete Sunawar. Mun lambe ngolok yayang pakun. Gula seporana, biasa gula Malaysia. Saya itu punya ayah angkat yang sangat baik dengan saya. Saya dengan istri saya kagum dengan beliau itu. Namanya Datuk Hasan. Datuk Hasan ini umurnya sudah 70 tahun. Menikahnya sudah 47 tahun. Manggil istrinya itu masih sama dan tidak berubah. Sayang. Jadi saya kagetnya dengan istri waktu saya jalan dengan beliau di Malaysia. Beliau lagi bawa mobil, umur 70 masih sehat, bawa mobil sendiri. Panggil istrinya apa? Sayang, tolong ambilkan tas sayang. Kule tibi todus man. Akhirnya dia pak ke hotel. Bi kule nek bini apa pada? Yang apa bi? Lagi ya. Mi tetir. Cisa bini akhirnya kada man. Mundeng-mundeng kan ki nyaman salpa. Haji Holil. Dime yang apa yang nyaman mak. Aduh melo umur sebitek. Dime yang lain lah nomor setengah mak. Kan mestinya seneng tanggi beb. Habib Hidir panggil apa? Apa beb? Ada bocoran enggak? Habib Ali panggil istri apa? Ya baby. Oh keren beb. Habib? Subhanallah. Kita rajin. Neng mau genteng kapan? Waduh arem beb. Gitu le beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang banyak masalah ini kan ya seperti kita nih gue Pak. Nek gue panjenengan sedanten niku. Yang udah nikah 30-40 tahun yang lalu itu kan masalah toh. Kalau pengantin nanyar nih, wah mboten gak ada masalah ta Pak. Masih sayang, senyum masih
Kemarin 2 minggu yang lalu Suryadi ketika di akad nikah itu kan luar biasa, semangatnya, himmahnya luar biasa. Tapi ingat Suryadi, bahwa perjalanan hidup itu yang kamu mulai dari beberapa hari yang lalu akan mengalami fase-fase yang akan berbeda dalam hidupmu. Banyak persoalan dalam hidup yang akan kamu temukan di sana. Dulu mungkin istrimu yang kamu lihat begini dan begitu. Seiring dengan perjalanan waktu, semuanya gampang untuk berubah. Sama halnya dengan suami. Di awal-awal pernikahan dilihatnya begini dan begitu. Tapi yang namanya manusia, sifat berubahnya itu mesti ada. Di saat itu apakah kita masih akan bersandar kepada Allah semata atau tidak? Kalau dalam rumah tangga kita masih kita sandarkan kapal itu kepada Allah, kapal keluarga kita sandarkan kepada Allah, pada akhirnya seperti apapun goncangan gelombang dalam hidup, hantaman badai topan, fitnah yang masuk dalam hidupmu, maka semuanya pasti akan berlalu dengan sendirinya. Kenapa? Ada rasa keyakinan dalam hati bahwa saya pasti ditolong oleh Allah selagi konsep dan fondasi pernikahan itu semata-mata ibadah kepada Allah. Wong nikah niku insya Allah menyempurnakan sebagian dari ibadahnya kepada Allah. Mula sempurnanya keimaman seorang suami itu, nikmatnya dalam rumah tangga ketika kita berumah tangga. Ketika suami menjadi imam, maka istri kemudian di belakang mengaminkan. Alangkah indahnya kalau kemudian kita sebagai orang-orang yang perjalanan pernikahannya sudah cukup panjang ini, kalau kita kembalikan niat hati kita dari awal semata-mata kepada Allah. Ingat bahwa perjalanan hidup kita dalam rumah tangga, senang, sedih, gembira, bahagia, tangis, tertawa, itulah hidup. Pada akhirnya kehidupan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Senang apa tidak, mau apa tidak, pada masanya nanti, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini kan kita kembalikan kepada Allah. Maka memulai hidup itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin seorang suami itu khawatir akan hidup kalau seorang suami itu punya keyakinan bahwa Allah selalu melindungi saya dalam rumah tangga? Kuncinya satu, zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Itu pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Suryadi, Rasulmu, Nabimu, kekasih hatimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, hiasi rumah tangga kalian bis salat. Jangan tinggalkan salat. Salat itu bukan hanya sekedar begini dan begitu, tapi salat adalah hubungan pribadimu antara dirimu dengan Allah. Salatmu menunjukkan kepatuhanmu kepada Allah. Salatmu menunjukkan betapa engkau sangat membutuhkan Allah. Ketika salatmu engkau perbaiki, maka rumah tanggamu akan diperbaiki oleh Allah. Bagaimana mungkin kita berharap rumah tangga kita baik-baik saja kalau ibadah dalam rumah tangga tidak pernah kita perbaiki? Ketika jam 3 malam istri membangunkan suami ataupun sebaliknya, segera bergegas mengambil air wudhu, bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan memohon perlindungan kepada Allah agar keluarga ini senantiasa dijaga oleh Allah. Supaya kula sareng panjenengan sedaja, udin kula panjenengan, rumah tangga kula panjenengan, jaga sareng Gusti Allah, raksa sareng Gusti Allah, jaga ibadahna. Insya Allah udin kula sareng panjenengan, jaga sareng Gusti Allah. Ben anang insya Allah berarti orang salih ben salihah. Sebab apa? Salahul ab sababun li abna'is salih. Kesalihan emak ben embu teti sebab anak pada teti anak sesaleh ben salihah. Bagaimana mungkin kita perintah anak kita salat kalau kita sendiri tidak pernah mengambil air wudu untuk salat? Bagaimana mungkin kita mendidik dan mengajar anak kita baca Quran sementara hidup kita sangat jauh dari Al-Quran? Maka kata Rasulullah yang kedua, hiasi rumahmu yang kedua, jangan lupa baca Quran. Jangan baca Quran hanya sekedar Ramadan kemarin. Jangan karena Ramadan berlalu maka bacaan Quran berlalu. Jangan karena Ramadan sudah selesai zikirnya juga selesai.
Qiyamul lailnya juga selesai. Justru dengan Ramadan itu selesai. Semuanya harus semakin meningkat karena kita masuk Syawal. Syawal secara ta'rif, bulan Syawal secara makna harfiah adalah meningkat atau peningkatan. Layak bagi kita ngereng Ramadan yang sudah selesai. Saya kadang-kadang sama istri itu sering tersenyum sendiri, Pak. Sebab mun lebaran nang Pontianak menika beni cuma guna telo hari. Lebaran nang Pontianak beni seminggu 2 bulan. Sampai ketemu raja, Mak. Mun toples mentak telo ningep ki beude lebaran. Hu leban lebar combon kanca. Loh. Mi ki beude toples, Cong. Ki lebaran, Bah. Hari bulan apa, Cong? Cak letak kepe. Wong ki lebaran mun tak tele akan tang tong atau place sebab aku lebaran baik. Padahal gue semut. Insyaallah semuanya ingat kalau yang pernah hidup di Jawa. Lebaran di Jawa napa mulai matur. Matur lebaran bajang telas ngarek kabeh, Bu. Cek nyari lebaran ya matur, Bu. Tinggi di. Kule jeb. Pernah nangis lengan-leng, Mak. Wala to apa nih kan aku janggu. Lebaran bajang telas lebaran bajang lebaran, entar ke tetangga notop kabeh. Waduh, entar ke sebelah tadi lebaran. Ya Allah, hari ya mau Pontianak. Jalan penuh ben bu ibu. Dari mulai yang glowing sampai anu belemeng. Dari glowing bi saya panas akhirnya ming lemeng din ande. Jajan saya gini bini, bi. Istri saya itu kaget bi waktu nyampe pertama di Kalbar ini. Kok lebaran itu segitunya gitu. Karena mana Pontianak ini luar biasa, Pak. Walau mana Karanganyar tak ada, Pak. Lebaran penikah sesos apa saya, Mak? Lakin seminggu, sebulan sebelum pasaan, sebelum masuk ke lebaran, lebitong. Hari anu Kak, kelampi hari pertama. Hari le, hari entar ko nembu, hari kedua, hari le, hari ketelok, demer ya, kon Ustaz Jamil. Arah boleh, engkau lambat mari ngaji. Ini minta beri pusapan le. Ini kan nunggu reka arena kan, nunggu gurun cak nunggu reka arena nah, dah kini ngaki dah, su kini ngaki su, Nor, ti, ya. Tan kini kita mon ke guru cak ngarak rekane nah ya. Guru siapa lambe lagi? Kok mari yang guru ka anu almarhum Ustadz Hayat itu. Siapa sih lagi? Potrana. Ini minta anu desah. Ini nunggu Petra lah. Ya. Padahal Petra cuma 40.000, Mak. Iya kan? Atau naik di 40 tung. Arya, hari keempat. Arya, hari ntar kan sunider ya. Lo pening kebib saya bitong tung 2 telok 4 5 6 petok seminggu kelambina obe berna kule saya heran nemu di mapese karena katanya bangsa ini sedang efisiensi, bangsa ini sedang kerepotan keuangan, tapi ibu-ibu nang Karanganyar kule lebot dari ujung ke kampung sampai depan kantor toples 20. Mi temu bah, cek bitong kok dironjung juga. 20. Kelampina. Gentongan sampai tade. Kule seheran nemu kimah. Ropani jawab. Pula surambu ya. Hari kode pula. Kode surambu sih. Kule seheran. Mi le nemu pese bu iring Karanganyar. Ini kita apa bu? Cuma mohon maaf, matur pangapunten, matur hampura pisan. Seporan nasi tadek betes. Lebaran itu bukan itu. Lebaran yang sesungguhnya kita datang kepada orang pertama. Setelah datang kepada Allah dan mengakui salah dan dosa kita kepada Allah, datangi tetanggamu. Berapa jam, Bat? Oh, malah sejam lebih pon nih. Memang setengah jam tok, Bah. Nah,
Oh cuma mate kaya. Coba nih kalau 11 lebat nih. Lagi lebat kamu nih ke Pak Sopir, Pak Dahri. Lebat kamu lagi. Kampening. Apoter. Apoter kamu, Pak? Apoter ke timur. Aduh, jauh nih. Depak sopu nggak lagi. Kalau cuma mendepak, debuno Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bab rumah tangga sudah selesai, sekarang kita bab bersilaturahim ke tetangga. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin, Bib, boleh minum, Bib? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah itu punya sahabat yang biasa membawa beliau kemana-mana dengan kendaraan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan rodif. Kalau hari ini mungkin tukang gonceng gitu. Namanya Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah ini cerita. Sahabat Uqbah itu cerita. Laqitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu masa saya bertemu dengan Rasulullah. Wa qala li, dan kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutusnya. Beda orang senang silaturahim, tapi beda orang sih tak senang silaturahim. Beda orang senang ke tetangga, beda orang senang ke bela, beda orang senang ke tretan, tapi beda orang sih tak senang ke bela ben tretan. Beda mak. Ini cuma beda banyak. Orang senang ke tetangga, senang ke orang lain. Dan Rasulullah silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus denganmu. Dan kadang zaman makin, kadang-kadang masa sekarang nih Bu, hanya karena persoalan sederhana kita mutus silaturahim. Yang lebih parah lagi, kadang kakak, adik, sepupu, dua pupu itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Kenapa? Hanya persoalan materi dunia. Hanya karena masalah batas patok tanah kita ribut, Pak. Hanya karena tanah yang ukuran 20-30 cm kita ribut. Padahal tanah kita yang sesungguhnya tuh di belakang masjid 2 meter kali 40, Pak. Tapi kita meributkan tanah. Kita meributkan dunia ini. Sampai kemudian kita memutus silaturahim. Maka bala. Tak kaya bala benar. Njok kok tak bala lana. Apa? Bukan njok. Sampai topat lomot dan kota entar ya. Loh, silman qata'aka. Beda orang semega boleh entari bi sampian sare boleh na sampian. Yang saya dengar ini menjamil bahwa di Karanganyar dan sekitarnya ini banyak keluarga saya. Entah itu saya dari Pelanggaran, entah itu saya dari Virem, entah itu saya dari pihak umi saya dari Turbuk Benturjan. Saya nggak tahu, tapi jelas Pelanggaran ramai kita. Berarti boleh kulit. Silman qata'aka dengan Rasulullah, sambung belen. Nah, iki mebelen panik saya mege kesampian. Ketika Habib panik kan nyaman, mak silsilane panggi. Bin ini bin itu. Leban sampian nomor 3 nomor 4 lelang, mak. Coba, nika lek gula nika dari Madura nih. Mi badekin toh, lek. Mi pasangkan toh. Nika lek situng tanian bi gula Madura. Dia sampian sehari badan gitu. Sampian mau nyambung bala berarti seneng Rasulullah. Dengkak denggeloban sampian. Terutama seorang nik bini kan biasanya lah beda boy salah orang. Ken leban aku dengan neping. Apa dah? Nor. Harapan nor, kau dungan jauh. Ya apa dah? Ping. Ya apa miping tak cocok ben muana kan iko. Apa? Oh pokon pambung ledah iko. Ije daerah apa Bu? Leki pan lebet. Aduh. Kelambina anyar aja. Cengkem badan oleh nautang iko. Mi tahu, saya beneng kok sih melek. Autang juga kesapa? Kebinin Pak Haji Holil kok kimanjer aja iko. Bocah kepidin orang. Maka ada benar Rasulullah la yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga orang yang memutus. Ketika Imam Nawawi rahimahullah mentakhrij hadis ini,
Makna qati'un itu siapa? Qati'ur rahimi. Tidak bakal masuk surga yang dimaksud oleh Nabi orang yang memutus silaturahim, memutus hubungan baik dengan sesama muslim, memutus hubungan baik dengan saudaranya, memutus hubungan baik dengan tetangganya, memutus hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Nabi, datangi mereka duluan, sambung segera. Sepopoh, dupopoh, telepopoh, sareh di Sunawar panik majadi. Ya aku ambil hula. Karena apa? Banyak sawit dah. Tadi tak ya aku ambil hula. Dan kadang kalau ben sampean sepopo ni tibi tak temu. Siapa je? Ku tahu engkau. Padahal sepopo, imma dupopo tak temu. Margana apa? Seporana teketendi. Oh, mon sesoki sehebat. Oh, siapa je? Oh, tang boleh juga. Siapa dari mana? Aju pokok dari juju petok lah ni juga kau. Petong popo ben kakek itu belas lah nego. Sepopo nanti temu mak. Nomor 2, wa'ti man haramaka. Berilah sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi. Beda orang lampe, beda orang cerai. Cepleng dalam. Gintone dalam. Menekuk merekem itu. Tak lem deh. Tangan enggak ekstra jos. Oh, nggak kereteng, benih cuma kereteng mak, kereng ah, kok berkem tadi. Di noreng ibitong di tibi sempen. Sedekah masjid di nor masjid kita anu jenor. Sedekah ke masjid kapi lagi genteng helu masjid eko. Nor kita anu masjid di nor. Aja orang anu kapi sedekah. Ijan kau mari zakat helu. Zakat apa nor? Zakat petra lah eko. Benih ji ya mak. Beda orang seneng, beda orang tak seneng beri. Mun beda orang cerai jiholil, tuli entaren, tuli beri kada bi sampian. Saporana, pola beda secerai angkat tangan. Laku beri abi jiholil. Mun beda tetangga ni secerai tuli entaren mak. Demi Rasulullah, mun beda orang cerai, kalau ada orang yang tidak mau berbagi, segera bagi mereka. Tujuannya apa? Agar mereka belajar memberi kepada orang lain. Mun beda selampe, kulu ben sampean lampe, pas tetangga lampe ni kebiasa bu. Karena males lampe noreng. Tetangga ngirim kolak, bales kolak. Beda segamian, kepakun segamian kan toh. Lah pernah tak aja dan marganya segamian bu. Pan nyabes bi kula. Dah, make sono lengki ke compok. Apa mak segamian? Layak gang panika 15 orang kot anu apa polot kapi. Aduh, minta ala polong rapat tuan nama nyaman. Tak sama ke. Beni masalah tak san engkau setoron nairi so aku sampai sakit. Cek 15 labeng pan ya ada pen pakaian pada meria kapi. Pidana cuma 2 polot biasa. Beda kancengah. Sisi tengah beda artaan. Lapa polong bayi kabidina. Ada oleh 10 Roma kok reko. Beda orang yang beri polot pada tinggi beri polot. Coba setengah beri polot, beri kolak kan masuk. Ari mun setengah beri polot, itu beri polot kan iporop. Cuma tak ego boy le dari. Mau apa polot ke? Cuma tak ego buru. Mulai leku jeholil. Mun orang ngirim polot ke sambian, kirim ajam situ. Nak meletak polot itu kaki ku. Kin tahu ambil polot itu je ku. Kuda. Oh dumpul lah abid lah malam ni kamu lah abid boleh mak. Marah apa mak? Beda orang yang sedekah ke lepon. Oleh mimpi. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Nah apa mak? Anu ngiring ke compok gitu, terus ada aduh tulat kula mak. Bini kita apa yang sarapan baru jang-jang. Oh tenang riya, bisa sarapan pagi. Pandepak kula masuk. Nah apa jawab? Anu gitu nih bini malam mimpi. Aduh, mantir mimpi sedekah yang boleh. Nah, berarti nyaman riban kok rokon lagi. Mimpi apa? Mimpi anu kiai suruh sedekah ke lepon. Aduh mati mah.
Iya bodoh pun ngari ya. Kula setahun neng itu Man Jamil tuane kelepon apa? Ila hadrati nana kelepon al-Fatihah. Kan tade ngarayon. Ada tangki Jalil, tade ngarayon. Nyambung nggih. Kan tade tuane kelepon, minta susah kula. Wi kula tanya ki, nemu di mak Jub. Nih bini malam mimpi kiai. Pas terus nelpon dek macur. Apa ya kuah? Engki bener cepon sedekah kelepon. Tuh iyalah. Iya. Engki baca kek nengke bi kula. Kelepon al-Fatihah. Letak abid keluar dari nikah, baba doreng nyosol. Apa bu? Kula tetangga nejuk, kula sepopo nejuk gitu kiai. Jub malam mimpi suruh sedekah kelepon. Kelepon gini enggak kiai? Engki kiai, lala apa bolong ke Roma, ibu cai Roma, punten kiai kintroan, tuti kula penika lillahi taala dari kol sanga sampai kol 12 siang tak bambu ila hadrati kata kelepon. Le nikah lekun bi kuli Allah mantar tak mimpi kelepon boleh rindu. Sedekah kan bisa rekera mak. Iya sekemian orang ngamol polot. Iya benih sedekah kene para bro dah. Saya nomor 3. Oleh Nabi Daud, wa'fu mimman zalamaka. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Kalau ada orang yang pernah menyakitimu, membuat dirimu tersinggung, sebelum dia meminta maaf, maafkan. Kadang-kadang ini kita nunggu. Waduh, kita minta siapa orang engkau kan waktuan. Di benih masalah tua nguhudem mak. Jangan merasa gengsi karena kita merasa lebih tua. Udah jangkau kakan, mata yang tarik aduk. Padahal kakang sebenarnya. Wafu memang dalamkah seporaki orang yang pernah membuat sampean merasa kecewa dan tersakiti. Coba sampai wang kau tak kira nyapa, tunggu lebaran pole. Menodi, mentaudi. Tiba-tiba laku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Haji Holil misalnya. Pada saya temu mak. Mantap pula tak gelem bagi ke sebelah nah. Bagi ke Dul Wahid. Tahu hit. Bagi ke Sunawar panda. Kau repot. Atau pula anu Teh Umar agak sepuan sekoni. Tak repot. Dia Rasulullah, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan rasa marah. Karena rasa marahmu itu tidak akan menghasil apapun kecuali kebencian. Pangkat temen ben orang pah merasa ngetok langkon. Lu anu pah merasa ngetok, anu jo rembi bulan gerak. Merasa ngetok neng iku. Mesem, mesem. Sebagai penutup apa kata Rasulullah? Tabassumuka, senyummu itu fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Beda orang yang sedekah tapi mereseng. 8 panitia masjid Karanganyar, abanguna tanian, abanguna pager. Assalamualaikum. Ciolil sinonggo. Timba ke? Dari masjid sih, apa boleh? Oh beji, mesem makai tandi sih. Apa ke? Kau anu masjid, anda kia ke? Udah, itu Rasulullah tabassumuka mesem sampian, keteriatan sampian sedekah. Mun sampean tak bisa apa yang ngobong, tak bisa sampean apa yang deer, minimal mesem. Tapi kisah mau saw terek bi hulu ustad. Membada mau saw terek berarti bada mau saw kendur lah. Jadi ibu, tulis apa orang? Sampean tak nyepor orang lain. Kuluban sampean pas depan aku hormat teh. Pan lebat bi mau saw nang. Benih assalamualaikum. Nyaman dia itu. Menoreng paling orang becek, bu. Udah pak kau, orang yang susah kapi, bu. Sedih. Ya Allah. Padahal Haji Holil itu orang yang baik. Ya. Pun ketemu benoreng lagi begitu, itu. Orang yang ntar ketukun tak bisa tahu sama ajar, itu. Kok waktu nujua nyewa son, can kok majer 2 juta sih, teh beki.
Tapi begitu tak majer berapa? Enggak tak majer. Kan suruh cicil bulan. Baik je holil je. Ni orang mereka bila becek, bila baik, mati ni kengain. Cuba sih cuba. Pan mati le 2 hari yang tadi bi mau sana. Pai beritahu lesson. Bye bye. Ini kau orang cuba. Orang si becek mereka. Napa mak? Pen waktu itu aki. Pen lebat itu aki. Jadi supaya juga leban sampai itu orang si becek dan itunya akhirat. Yuk jaga masing-masing rumah tangga kita dan jaga keluarga kita dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan malam ini walaupun mungkin saya agak sedikit lama ini mudah-mudahan manfaat dan minta doanya mudah-mudahan perjalanan pulang saya tak ketemuan ben seleduk boleh. Oh subhanallah man tertae pebecek lenjelen banyak istighfar Allah kutuk astagfirullahaladzim orang Karanganyar banyak pahala nariman kalau saya guncing gula can-can gitu saya guncing motor gula sampean gitu aduh sampean bagus lo menikung bisa pada ben pesawat Lion Air macam lagi kepawi gula oh Arya cocok iba Lion Air lah lenjelan kini pada siratal mustaqim celing ke kiri parit yang kanan tebeh aduh hari mana hulu mantep ya aduh menyamanah ya Allah mulai dari masuk kampung keluar kampung aduh aspalah mantep banyak orang ahulu hula ijenda kula pikiran hari cek Valentino Rossi kibodan yon ngebuda berempin dia. Ternyata orang Karanganyar lebih hebat dari Valentino Rossi apalagi Marc Marquez. Cenggula pada senang nonton balap ke. Cenggula saporana leku mentir tak yon jangan boleh kan. Tak mampu sejauh jadi tak mampu makin penakan saporana. Nyari penakan selain boy. Nyari gila. Matar segelangkong nyon pangapura menangka saya bener ke entah eston ada Rasulullah tak mampu ke tak ada lawan sini nih tak mampu lah dan insyaallah ini akan jadi cerita dalam perjalanan dakwah saya karena insyaallah mulai tanggal 15 saya keliling beberapa provinsi mulai dari Jawa Barat hingga kemudian nanti selesai di Jawa Barat saya ke Jogja dari Jogja kemudian ke Malang dan sekitarnya. Ya, saya dulu sering ditanya, Pak Kiai ini orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Sukunya Pak Kiai 2. Suku 2. Jawa atau Sunda? Kanan kiri. Kan nanya suku Kiai. Ada yang salah, Bib? Kan nanya suku, Bib. Artinya soko kanan, soko kacer. Nah, kalau tanya etnis, saya Maduro. Mbah kulo asli Tiang Sampang, Kecamatan Banyuates, desanya Pelanggeren, Bere Timur Padeh. Cuma mun tepangkiban polisi pantanya ki. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak aja. Kebele Pelanggeren teh Sunawar. Cewar melawar bahasa Indonesia itu hilang sambian. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Kan pelanggaran. Coba kita tangkap sampean. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran pasti datangnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu salah, saya yakin itu karena kekhilafan dan kealpaan saya. Kepada para habib, para kiai, para tuan-tuan guru, kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Anda berbahagia dari dunia dan akhirat. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.